Ya pemirsa, Anda kembali di Real Politics. Ini soal peran dan posisi ulama khususnya di tahun politik. Bang Mardhani, kalau sekarang kita melihat ulama itu terbelah begitu ya. Ada yang mengaku netral, tapi ada yang terang-terangan ke 01, ada yang terang-terangan ke 02. Dan masyarakat atau calon pemilih ini resah. Gini, sebetulnya mau pilih Pak Jokowi, mau pilih Pak Prabowo, mau netral pun nggak ada masalah. Selama itu ditampilkan dengan sikap yang elegan dan punya rasionalitas. Nah, tapi soal elegan dan rasional ini kan tidak terjadi. Kalau tadi itu banyak yang puber justru. Makanya menurut saya sekarang diperbanyak. Ayo, di dua belah pihak. Tuan Guru Bajang jelas kok memilih Pak Jokowi karena track recordnya macam-macam. Buat saya ini pilihan rasional yang harus dihargai, dan beliau tidak pernah menyerang Pak Prabowo personal. Nah, mestinya nanti ke depan mau memilih Pak Jokowi, mau memilih Pak Prabowo, itu hasil ijtihad masing-masing ulama, dan menurut saya itu kumulasi dari pengalaman, pengetahuan, ijtihad, mungkin juga istikharah mereka. Biar saja, tinggal tampilkanlah bahwa perbedaan itu rahmat, bahwa kita boleh berbeda tapi bisa bersaudara, bahwa kita bisa ngambil pilihan tapi pada saat yang sama yang belah sana juga niat berbuat baik kok. Jadi ini kontestasi antara dua kelompok yang niat kontribusi yang lebih baik buat negeri ini. Kalau sikap seperti itu dimunculkan, nanti muncul ke bawah. Itulah kenapa, nih bukan kampanye ya, Pak Prabowo ketika debat ngeselin kami, nggak pernah mau nyerang gitu loh. Karena buat Pak Prabowo, jangan nyerang, kita lagi ingin menampilkan ini bukan kompetisi saling menghancurkan. Ini ayo, saya mau jadi pemimpin dengan karakter saya yang seperti ini gitu. Nah makanya Pak Prabowo menjaga sekali adab, tidak ingin menyerang Pak Jokowi ketika debat. Buat saya itu bagian dari akhlak yang baik gitu loh, untuk mendinginkan suasana. Nah ini Tuan Guru, kalau tadi menurut Prof. Komar ini banyak yang puber, apakah ulama-ulama yang lebih memilih di ruang senyap itu harus lebih banyak bersuara begitu, supaya yang puber-puber ini tidak mendominasi ruang publik? Mungkin kita ini mengaku bangsa religius ya, mungkin perlu lebih banyak lagi masing-masing kita, tentu kita punya agama masing-masing ya, untuk melihat kitab suci kita masing-masing lah. Dalam situasi hiruk pikuk, dinamika dan segala macam ini, yuk kita tengok bagaimana. Kalau saya sebagai seorang muslim, Al-Quran bicara tentang perbedaan. Di situ ada Nabi Musa sama Harun beda, Nabi Daud sama putranya Sulaiman beda, direkam dalam Al-Quran. Kemudian Musa sama Khidir beda, kemudian hidup Rasul juga sahabatnya beda-beda segala macam, tapi tidak pernah membuat mereka saling membenci. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa perbedaan pandangan itu tidak boleh menjauhkan mereka satu sama lain. Kenapa? Mereka ketika menyampaikan pandangan, pendapat itu dengan kerendahan hati, bukan dengan memutlakkan pandangannya. Maka kalau dalam ungkapan ada seorang imam namanya Imam Syafi'i, katanya pendapat saya benar tapi bisa salah. Pendapat yang itu salah tapi bisa jadi dia benar. Jadi selalu ada proses untuk merelatifkan sehingga kita boleh lebih berlapang dada. Nah itu kalau dalam Islam itu kita baca suratul Fatihah kan siratul mustaqim, jalan yang lapang. Jadi beragama itu menghadirkan dan menawarkan kelapangan. Kalau beragama lalu terasa sempit dan pengap, bukan agamanya yang salah. Oke ya, Tuan Guru, kalau belakangan ini kita lihat ya, masing-masing tim pemenangan ya, baik di 01 maupun 02 ini semakin gencar untuk melobi para ulama, khususnya yang punya masa besar, untuk lebih ke posisi netral, untuk lebih ke tengah. Anda melihat memang ini sudah sangat diperlukan di tengah situasi yang hiruk pikuk ini? Sekali lagi yang paling perlu adalah ujaran. Tidak masalah di sana atau di sini atau di tengah. Yang penting ketika di sana tetap menghadirkan apresiasi untuk yang di sini. Ketika di sini juga menghadirkan rasionalitas yang bisa dibaca oleh publik. Ketika di tengah juga seperti itu. Artinya apa? Semua ujaran kan tidak ada yang lenyap. Semuanya akan menjadi catatan sejarah, hadir di ruang publik dan akan didengar oleh orang lain. Jadi yuk kita kontribusi dengan menghadirkan sesuatu yang kontributif. Terutama dalam situasi yang penuh ketagangan. Kita perlu relaksasi kolektif, Mbak. Relaksasi kolektif kita ya? relaksasi kolektif lah. Yuk kita itu ini bahasa gaulnya ini kurang piknik katanya Tuan Guru. Yuk kita perbanyak hadirkan ayat-ayat yang menggembirakan kita, ujaran-ujaran yang menghadirkan mendekatkan kita satu sama lain. Sudahilah bentuk
toh semuanya kan tokoh historis nih. Pak Jokowi, Pak Prabowo, Kiai Ma'ruf, Pak Sandi, tokoh historis semua. Yang sudah Bukan- punya rekam jejak masing-masing. Iya, semua orang sudah tahu. Kartu sudah dibuka di meja semua. Jadi tinggal bagaimana, yuk kita sehatkan ruang publik kita sampai 17 April bisa baik semua insya Allah. Bisa baik dan Pemenangnya sudah memantapkan dicatat di atas. pilihan. Begitu. Nah, Prof. Komar, ini fungsi dan peran ulama itu kalau melihat konteks situasi politik saat ini harus bagaimana untuk kemudian meredam yang puber-puber tadi menurut Anda? Ya, saya ingin sisi lain yang ingin saya sampaikan. Perlu diingat ya, Indonesia itu dari dulu merupakan contested zone. Daerah yang diperebutkan oleh kekuatan luar dari dulu. Oleh karena itu kita lihat ya sejarah dunia. Ketika dunia ketiga alamnya kaya raya, ini ibarat madu, semut-semut gajah luar pasti peduli pada Indonesia. Nah oleh karena itu hati-hati. Ini saya curiga ada pemain-pemain luar dengan berbagai cara tidak ingin Indonesia itu kuat. Sebab kalau kuat mereka rugi bisnisnya. Tapi tidak juga ingin hancur, mereka repot juga kepentingannya. Tapi dibuat ribut aja. Ini berarti yang Anda maksud adalah negara-negara luar? Ya proxy war, kalau nggak hati-hati lihat aja. Syria hancur proxy war, Yaman hancur, Irak hancur, Venezuela hancur. Indonesia mungkin aja kalau kita nggak hati-hati. Yang paling peduli Artinya pada ada kita, potensi ke sana Oh, seperti Suriah? lihat aja sejarah, mungkin sekali gitu. Jadi mari para ulama, politisi, kita yang harus mencintai, peduli pada ketahanan kekuatan bangsa ini. Karena Indonesia itu kan pintu jendelanya semua terbuka, orang luar masuk ke sini. Itu yang saya agak worried kalau kita ini sibuk di dalam, lihat aja anatomi proxy war negara lain bisa masuk Indonesia. Nah, Gitu. artinya kita perlu khawatir. Oh iya, makanya hentikanlah pertikaian yang hanya akan memperlemah mecah belah bangsa ini apapun dalihnya. Mau agama, mau etnis, mau apapun, jangan terpancing. Mari kita rayakan Pilpres Pilek ini sebagai ritual demokrasi. Ini 5 pesta tahunan, demokrasi. Ini bukan suasana perang, tapi ini ritual demokrasi, konsolidasi kebangsaan, kenegaraan, demokrasi. Oke, baik. Nah, ini pemilu dan pilpres ini sekitar 1 bulan lagi. Semoga kita bisa menyongsong bulan terakhir ini dengan Amin. situasi yang gembira dan tidak hiruk pikuk, apalagi sampai memecah belah bangsa. Prof. Komar, Tuan Guru, dan Bang Mardhani, terima kasih sudah berdiskusi dan berbincang di Real Politics. Pemirsa, sampai di sini Real Politics kali ini. Sampai jumpa di episode mendatang.